Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang deret geometri. Sebelum ke sana, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan geometri. Terus sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi deret geometri di sini sama dengan deret aritmatika. Bedanya kalau di deret aritmatika kita menggunakan aturan penjumlahan, sedangkan di deret geometri kita menggunakan aturan perkalian. Jadi kita menggunakan rasio seperti pada barisan geometri. Nah, deret bilangan geometri merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan di mana barisan bilangan tersebut merupakan barisan bilangan yang memiliki rasio dari setiap suku yang berurutan selalu sama. Jadi, di sini yang dimaksudnya adalah penjumlahan dari barisan bilangan geometri. Jadi sifatnya mengikuti barisan geometri, tapi di sini bedanya kita menggunakan penjumlahannya. Nanti kata-katanya itu bisa penjumlahan, terus bisa jumlah suku, misalnya 10 suku pertama. Nah, kayak gitu berarti kita menggunakan rumus deret atau tandanya dirubah dengan tanda plus. Kalau di barisan bilangan tanda koma, kalau di deret bilangan geometri nanti pakai tanda penjumlahan, tanda tambah. Oke, di sini bedanya dengan rumus deret aritmatika, di deret geometri ada dua rumus. Yang pertama, rumusnya itu untuk R lebih dari 1 atau rasionya lebih dari 1. Contohnya rasio lebih dari 1 itu gimana? Ya rasionya 2, 3, 3,5, 5, 10. Nah, itu menggunakan rumus yang ini. A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Untuk yang satunya ini, R-nya kurang dari 1. Gimana kalau R-nya kurang dari 1? Setengah, negatif 1, negatif 2 itu kan rasionya kurang dari 1. Bedanya dua rumus ini apa? Hanya di sininya aja. Kalau yang lebih dari, berarti R pangkat N dikurangi 1. Kalau R-nya kurang dari, dibalik 1 dikurangi R pangkat N. Nah, di sini saya punya contoh soalnya. Jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah seterusnya adalah. Di sini ada kata-kata jumlah 6 suku pertama. Berarti kita pakai SN karena di sini ada kata-kata jumlah. Selain itu, di sini juga udah dikatakan sebagai deret geometri. Oke. Kalau deret geometri berarti kan menggunakan aturan perkalian. Coba, dari 2 ke 6 dikali 3. 6 ke 18 juga dikali 3. Berarti rasio dari deret geometri ini adalah 3 dan A-nya sama dengan atau suku pertamanya sama dengan 2. Nah, kemudian karena yang di sini ditanyakan adalah 6 suku pertama, maka N-nya sama dengan 6. Kita tinggal, karena R-nya lebih dari 1 ya, R-nya 3, berarti kita pakai rumus yang R pangkat N-1. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal masukkan aja, S-nya diganti 6, N-nya di sini diganti 6 ya, A-nya diganti 2, R-nya diganti 3. Oke, 3 dikurangi 1 jadinya 2. 3 pangkat 6, 729. Caranya menghitung 3 pangkat 6 itu berapa? Gimana? Itu 3 dikalikan sebanyak 6 kali. Jadi 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada 6 kali. Ya, ada 6 perkalian. 6 perkalian dari 3. Bukan 3 dikali 6 loh ya. Kemudian 2-nya ini disederhanakan, berarti tinggal 729 dikurangi
1, yaitu 728. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Pada sebuah deret geometri, diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3, dan suku ke-9 adalah 768. Jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah, nah, di sini juga ada kata-kata jumlah, berarti kita hubungannya sama deret geometri, jumlah. Ini tadi di awal sudah dijelaskan bahwa dia geometri, berarti kita menggunakan aturan perkalian. Suku pertamanya adalah 3, berarti A-nya sama dengan 3. Suku ke-9-nya, berarti U9-nya 768. Oke, kalau kita mau nyari jumlah 7 suku pertama, kita harus tahu N, A, sama R. N-nya 7, A-nya 3, R-nya sudah tahu belum? Nah, karena R-nya belum tahu, kita harus mencari tahu dulu dengan cara ini yang diketahui kan U9 sama dengan 768. Nah, dari sini U9 itu A kali R pangkat N-1. 9 dikurangi 1, 8. Sedangkan kita punya A-nya di sini berapa? 3 kan? Berarti 3 sama 3 dikali R pangkat 8 sama dengan 768. Oke, disederhanakan dibagi 3. Jadinya R pangkat 8 sama dengan 768 dibagi 3, 256. Sekarang, berapa pangkat 8 yang hasilnya 256? Caranya yaitu dengan cara mengakarkan 256 dari akar pangkat 8. Sehingga diperoleh R-nya sama dengan 2. Dari mana 2, Bu? 2. Coba 2 dikalikan sebanyak 8 kali. 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali ya. Nanti hasilnya pasti 256. Oke, kita lihat bahwa R-nya itu lebih dari 1. R-nya sama dengan 2. Berarti kita menggunakan rumus yang R pangkat N min 1 di sini. Kenapa alasannya pakai ini? Karena R-nya sama dengan 2. Gitu ya. Terus berarti kita peroleh S7 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 7 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kan 1. Pembagian per 1 kan sama aja. Kayak pembilangnya. 3 dikali 2 pangkat 7, 128 dikurangi 1, 127 dikali 3, 381. Sehingga jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah 381. Oke, ini seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek 4 cm dan potongan tali terpanjang 324 cm, maka panjang tali semula adalah, nah ini caranya hampir sama dengan contoh soal yang sebelumnya. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Kita tahu bahwa dipotong menjadi 5 bagian, berarti N-nya sama dengan 5. Jika panjang potongan tali terpendek, berarti A-nya, suku pertamanya, paling kecilnya, 4. Terus tali terpanjangnya, berarti yang terakhir, yaitu U5-nya, 324. Diketahui N sama dengan 5, A sama dengan 4, terus U5-nya sama dengan 325. Karena kita cari maka panjang tali semula, berarti kan jumlahnya semua, ya kan? Nah, karena kita di sini udah ada N, udah ada A, tapi R-nya nggak ada, berarti kita harus nyari R-nya dulu. Caranya sama seperti soal sebelumnya, berarti U5 ini AR pangkat 4, ya kan? Dari mana? Dari 5 dikurangi 1. Sama dengan 324. A-nya kita punya 4. Berarti 4R pangkat 4 sama dengan 324. Disederhanakan dengan cara dibagi 4. Sehingga diperoleh R pangkat 4 sama dengan 81. Sekarang berapa yang dikalikan 4 kali hasilnya itu 81. Caranya gimana? Diakarkan.
Berapa? 3. Kenapa bisa 3, Bu? Karena 3 dikali sebanyak 4 kali ya. 3 dikali 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 81. Makanya R-nya 3. Sama, di sini karena R-nya lebih dari 1, artinya kita harus menggunakan rumus yang R pangkat N dikurangi 1. Nah, di sini R pangkat N dikurangi 1. Karena N-nya tadi di sini 5, 5 bagian kan? Jadi R pangkat 5 dikurangi 1. Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya. Ini dari sini ke sini itu disederhanakan ya. 4 dibagi 2 kan 2. 2 dikali 243 dikurangi 1, 242. Hasilnya, jadi panjang tali semula adalah 484 cm. Di sini ada 6 latihan soal, silahkan dikerjakan di buku. Usahakan 1 halaman aja, kalau nggak bisa 1 halaman, fotonya jadikan 1 halaman ya. Jangan lupa kasih nama, kelas, sama nomor absen. Kasih caranya ya, jangan ditulis jawabannya aja. Sekali lagi, silakan dikerjakan dengan jujur. Jangan mengupload foto soalnya saja, foto pekerjaan dari mata pelajaran lain atau bahkan foto selfie ya, jangan sampai. Harus dikerjakan dengan jujur. Oke, semuanya selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.